Jawa Timur kerap disebut sebagai daerah penting untuk memenangkan partai politik bisa bersaing di papan atas pada Pileg 2024. Di Jatim ada 11 daerah pemilihan dengan total 87 kursi dewan yang bisa diperebutkan parpol peserta pemilu pada 14 Februari 2024. Khusus di Dapil Jatim 1, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, ada 10 kursi yang diperebutkan. Partai-partai pun mengirimkan kader terbaiknya, caleg mereka untuk memenangkan Dapil Jatim 1. Sejumlah artis dan petinggi partai dipasang untuk berebut 10 kursi. Kalangan artis di PKB ada incumbent Arzetti Bilbina. Di Gerindra muncul nama Ahmad Dhani. Juga ada Bambang Haryo Soekartono, merupakan Dewan Pakar Gerindra Jatim. Di PKS muncul nama Reni Astuti, anggota DPRD Kota Surabaya. Di Nasdem ada nama Lita Mahfud Arifin, istri mantan Kapolda Jatim Mahfud Arifin. Di Golkar ada nama incumbent Adis Kadir. Sementara PDIP sebagai partai pemenang di pemilu 2019 juga menurunkan kader terbaik Putih Guntur Soekarno, Bambang Deha hingga Andre Hehanusa. Perindo memunculkan nama mantan Kepala BNN Anang Iskandar dan Angelina Tanusudibyo, anak dari Haritanu. Sementara nama-nama caleg pendatang di Dapil Jatim 1 juga bermunculan, seperti Agus Setiaji dari PDIP, Abdul Rokim dari PKB, Ilyas Indra dari Partai Golkar, dan Dwi Septahani Isnani dari Partai Gerindra. Bagaimana kans mereka para caleg pendatang ini menaklukkan Dapil Jatim 1 yang kerap dijuluki dengan Dapil Neraka ini? Selengkapnya kami hadirkan dalam Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, hanya di JTV. Baik pemirsa, Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur hadir di kesempatan sore hari ini bersama saya Karin Sem. Dan kalau tadi di awal Anda sudah saksikan cuplikan bahwa di Jawa Timur ini merupakan sebuah tantangan bagi para caleg pendatang di Dapil Jatim 1. Kalau kita tahu seperti yang kita ketahui bersama bahwa Jawa Timur memang kerap disebut sebagai daerah penting untuk menangkan partai politik yang bisa bersaing di papan atas. Dan pastinya juga di Dapil 1 sendiri ini bisa dikatakan sebagai Dapil Neraka. Wow, apakah benar demikian? Begitu pemirsa. Nah, di studio telah hadir ketiga narasumber yang dimana mereka merupakan para caleg pendatang yang berada di Dapil Jatim 1 yang mereka siap untuk berkontestasi di Pileg 2024. Di samping kanan saya telah hadir caleg Partai Gerindra DPR RI Dapil Jatim 1, Ibu Dwi Septahani Isnani atau biasa kita sapa dengan Ibu Dwi. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari ini? Alhamdulillah baik. Senang bisa berjumpa. Kemudian juga telah hadir di sampingnya Ibu Dwi pemirsa. Ini adalah Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Anang Iskandar SIK SHMH. Beliau adalah caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Jatim 1. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi Pak. Terima kasih. Saya juga menikmati itu kembali ke Surabaya. Begitu ya. Pasti kangen sama makanan-makanan Surabaya ya, Pak. Cocok itu. Rujak cingur. Rujak cingur. Dan tidak ketinggalan juga pemirsa telah hadir Bapak Abdul Rohim atau biasa kita sapa dengan Cak Rohim, di mana beliau adalah caleg PKB DPR RI Dapil Jatim 1. Assalamualaikum Cak Rohim. Waalaikumsalam Mbak. Assalamualaikum semuanya. Ya, baik, luar biasa, senang sekali bisa jumpa. Dan di langsung pemirsa telah hadir di ruang virtual yakni caleg Partai Golkar DPR RI Dapil Jatim 1 Bapak Ilyas Indra. Assalamualaikum Pak Ilyas Indra. Selamat sore. Nah, halo, selamat sore, selamat malam. Ya, senang sekali walaupun kita berjumpa di ruang virtual. Pak Ilyas ya, apa kabar hari ini? Ya, sehat, alhamdulillah, kabar baik. Siap, luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Ilyas, karena saya mau ngobrol dulu sama yang di studio, boleh ya? Izin Pak Ilyas? Ya, siap Pak. Siap. Siap, baik. Kalau kita tahu nih bahwa Pileg 2024 sedikit lagi begitu ya. Bisa bilang 50 sekian hari lagi lah ya, nggak sampai 60 hari begitu ya. Kita akan sama-sama mengetahui bagaimana rakyat memilih kita atau para caleg-caleg yang ada di depan saya. Luar biasa orang-orang yang memberikan waktunya begitu ya untuk nanti bisa terjun ke masyarakat, melayani masyarakat dan juga menyuarakan suara masyarakat. Nah, tapi bicara mengenai kondisi tersebut, baliho-baliho kemudian strategi-strategi pastinya sudah mulai dijalankan begitu ya oleh para caleg, betul ya Bu ya? Pastinya begitu. Dan saya juga melihat salah satunya baliho dari Pak Anang sudah muncul. Ini ada muncul, saya lihat di sepanjang jalan protokol Surabaya sudah banyak begitu ya. Bahkan saya terakhir kemarin ke daerah Surabaya Barat sudah muncul juga di sebelah kiri di lampu merah. Wah,
Ini kayak nggak asing deh Bapak ini. Luar biasa. Bahkan kalau kita tahu juga ada nama-nama besar yang sudah mereka dipasang begitu oleh partai-partai bahwa ini nama-nama besar yang mereka juga incumbent, bahkan mereka juga para artis, mereka juga tokoh-tokoh yang tidak asing. Misalnya di Dapil Jatim 1 Surabaya Sidoarjo, PKB misalnya ada Arzetti Bilbinah begitu ya. Saikul Islam juga pendatang di PKB Jatim 1, muncul nama Dita Indah Sari, mantan aktivis 98. Cuma 10 kursi yang diperebutkan nih untuk Dapil Jatim 1, makanya dibilang dapil neraka begitu ya. Karena banyak orang-orang yang incumbent yang sudah terpasang, sudah terkenal, tapi ini ada pendatang yang masuk begitu. Bagaimana kira-kira menurut Gus Rokim kans Anda begitu ya yang akan meramaikan kontestasi Dapil 1 Jatim ini? Baik, ini dapil yang menarik sekali. Kalau ada pandangan dari biasanya teman-teman media menyebutnya ini dapil neraka, saya justru memandang Dapil 1 Surabaya Sidoarjo ini dapil surga. Kenapa dapil surga? Dari survei internal kami, di dapil ini kita berpotensi untuk bisa menambah kursi. Ini kans. Di dapil sini PKB di mana mayoritas atau sebagian besar basis pemilihnya adalah pemilih Nahdliyin, NU itu lahir di Surabaya. Sidoarjo ini basisnya warga Nahdliyin, termasuk Surabaya. Artinya ini bagi saya adalah dapil surga. Karena apa? Pemilu kemarin kita dapat 2 kursi. Oke. Kemudian kantong-kantong pemilih ini banyak pemilih-pemilih berlatar belakang Nahdliyin yang itu notabene saya meyakini sebagian besar adalah pemilih PKB. Kemarin pemilu 2019 kita dapat 400.000 sekian suara di sini. Artinya bagi saya nggak ada sama sekali istilah dapil neraka. Bahwa sudah ada incumbent, inilah justru tantangan bagi kami sebagai pendatang baru. Bagaimana kami bisa hadir sebagai sosok wajah baru dengan harapan baru. Tentu nggak semua masyarakat itu puas dengan 10 anggota DPR yang lama. Ini justru keuntungan bagi kami, Pak Anang dan lain-lain sebagai pendatang baru yang tentu akan memberikan warna baru. Oh, yang lama kemarin mungkin ini ada anggapan sebagian warga, yang lama kemarin tidak begitu saya rasakan dampaknya. Ini ada pendatang baru yang mungkin bisa memberikan harapan baru. Apalagi ini saya datang sebagai pendatang baru seiring sejalan dengan Ketua Umum kami yang maju sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bersama Pak Anies Rashid Baswedan yang misinya adalah perubahan. Agenda besarnya ada perubahan. Agenda perubahan ini datang caleg muda baru yang fresh, yang belum ada catatan hitam di masa lalu. Oh, inilah orangnya. Saya sih merasa begitu. Jadi gini, kami kader-kader PKB itu dididik oleh Gus Muhaimin. Pasanglah cita-cita tertinggimu. Gus Muhaimin telah mencontohkan, meskipun kemarin banyak dihujat, ini elektabilitasnya rendah, 0, beliau tetap memasang target tertinggi, capres. Toh ujungnya masih turun sedikit saja, cawapres. Bandingkan dengan kemarin cawapres-cawapres yang elektabilitasnya konon tinggi, ternyata nggak jadi apa-apa. Jadi Gus Muhaimin mengajarkan kepada kader-kader PKB, jangan pernah sedikit pun takut, tidak punya nyali untuk bertarung, apalagi di politik dia. Sebagai pendatang baru, bertarung dengan nama-nama besar, ini menjadi pride bagi kami, ini kebanggaan bagi kami. Dan ternyata dalam beberapa bulan terakhir ketika kami belusuan di berbagai wilayah di Surabaya, mulai Kenjeran, Asemrowo, Tarik, Jabon. Tadi pagi saya dikumpul dengan ibu-ibu muslimat di Tanggulangin, ternyata warga menerima dengan begitu hangat. Nah, justru mereka menganggap, oh ini sepertinya caleg yang baru yang nanti kita harapkan mungkin bisa menjadi representasi kami di Senayan begitu Mbak. Siap, luar biasa nih. Saya mau geser ke Pak Anang nih ya. Izin Pak Anang, kalau kita tahu tantangannya kan sangat luar biasa nih ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di VT tadi juga menyampaikan bahwa banyak mereka yang sudah incumbent maju lagi begitu ya. Dan kita tahu Pak Anang Iskandar kiprahnya juga luar biasa saat menjadi polisi begitu. Izin ya Pak ya. Bapak adalah mantan kepala BNN, juga pernah menjabat sebagai Kapolres Tabes Surabaya, kemudian juga sebagai Kabar Eskrim Polri. Wah, luar biasa. Tapi juga di partai Bapak ini ada yang namanya Angela Tanu Sudibyo, yang merupakan bisa dibilang saingan Anda juga nih Pak. Gimana nih, apakah Perindo menargetkan 2 kursi gitu misalnya di kesempatan ini? Ya, Perindo menargetkan 2 kursi. Ya, kalau bisa saya dengan Angel juga masuk ke sana. Siap. Dapil ini kita anggap dapil perubahan, ya kan? Karena sesuai dengan data bahwa
milenial ini suaranya harus ditampung. Salah satu khas daripada keinginan milenial adalah perubahan. Dan itu menjadi jiwa saya, ya kan, untuk bisa merubah legislasi yang sekarang ada di DPR. Jadi legislasi itu harus dirubah supaya tidak itu saja. Jadi bukan berarti kita menafikan anggota DPR yang sekarang ada. Siap. Tapi legislasi ini harus berubah kalau ingin pemerintahnya punya kebijakan hukum yang bagus. Nah, ini banyak yang ingin kita sampaikan ya. Saya caleg ini juga dalam rangka ingin merubah, ya kan? Ingin merubah supaya kebijakan legislasi khususnya masalah narkotika, ya kan, itu bisa ditangani dengan tuntas. Masalah korupsi itu juga bisa ditangani dengan tuntas. Dua masalah ini menjadi momok sekarang nih. Padahal kalau kebijakan legislasinya benar, masalah narkotika, masalah korupsi bukan masalah yang serius. Bukan masalah serius. Ini kalau masalah narkotika itu masalah penggunaan obat dan peredaran obat. Sangat gampang, demand and supply. Sangat mudah. Tapi kalau kebijakannya itu menyulitkan untuk dilakukan ya operasional, yang pemerintah sekarang kesulitan menangani. Demikian juga masalah korupsi, ya kan? Korupsi itu masalah uang negara, masalah pertanggungjawaban keuangan negara. Sangat simpel. Kalau yang mempertanggungjawabkan bisa, nggak ada masalah korupsi. Inilah yang perlu kita rubah kebijakan yang ada di DPR sana. Contohnya misal selain itu Pak, kebijakan lainnya akan diubah? Kan Pak kan bilang bahwa soal korupsi begitu ya, dan juga soal narkotika begitu ya. Iya. Kira-kira ini ada ide apa lagi kira-kira yang akan Bapak berikan begitu nanti ketika terpilih? Ya itu yang jelas, ya kan, bahwa legislasi tempat menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat sekarang ini belum tertampung. Mereka menikmati kehidupannya sendiri. Kalau kita lihat anggota DPR nggak ada yang mau berhenti, nggak ada yang mau diganti, ya kan? Mereka tetap ingin mempertahankan, tapi kebijakannya tidak menguntungkan pada masyarakat. Dan itulah kenapa Partai Perindo menargetkan 2 kursi di Jatim 1 ini. Di Jatim 1 ini ya, wow, luar biasa ya. Semangat perubahan yang diberikan juga oleh Partai Perindo nantinya. Baik, kalau geser ke yang paling cantik di antara kita nih ya, narasumbernya. Ada Ibu Dwi. Gerindra tantangannya juga luar biasa ya Bu, untuk menaklukkan Dapil Jatim 1. Ada Pak Bambang Haryo Soekartono yang juga beliau pernah menjadi anggota DPR RI. Kemudian juga ada incumbent yakni Pak Rahmat Muhajirin. Kemudian juga ada artis Ahmad Dhani juga, begitu ya. Nah, Bu Dwi sendiri seperti apa nih terobosannya yang bisa dilakukan untuk menaklukkan mereka, begitu? Dan juga Gerindra sendiri menargetkan berapa kursi begitu Dapil Panas ini rencana? Gerindra memang menargetkan, saya berharap 2 kursi. Semua berharap 2 kursi ya. Tetapi ngelihat potensi Pak Prabowo terhadap perubahan itu juga luar biasa. Karena Pak Prabowo sendiri konsepnya bisa kita kerjain dan itu juga menjadikan bahan pertimbangan untuk Dapil 1 menjadikan 2 kursi di sini. Dan memang kita hanya 1 kursi ya kemarin, tetapi kita menginginkan Gerindra ada perubahan di Dapil 1. Yang selama ini Dapil 1 itu banyak di merah, 2 dan NU, PKB, tetapi insya Allah kita akan berubah untuk itu. Tapi kalau untuk ini kami di Dapil 1 itu luar biasa karena kursi kami ada 10. Kursi yang paling besar di se-Jawa Timur. Kalau yang lain hanya 6, 8 kita paling besar. Dan inilah potensi yang kita raih. Memang di sini gajah-gajah semua ya. Gajah-gajah semua. Partai gajah ada di sini karena merupakan representasi dari sebuah partai. Jadi ketika Angelina ya yang itu dari Perindo, kemudian PKB, kemudian dari dari Gerindra juga, dari PDI juga Mbak Putih kan gitu ya. Ya, semua menginginkan ada perubahan. Semua menginginkan sebuah perubahan. Mudah-mudahan itu terjadi dan saya berharap Pak Prabowo juga bisa merubah semuanya. Luar biasa ya. Dan nanti kita akan mendengarkan bagaimana dari caleg Partai Golkar setelah yang satu nih pemirsa. Jatim Gaspol akan kembali. Tetap bersama kami.
Gagasan Politik Jawa Timur masih menemani Anda, pemirsa, dan seperti yang kita ketahui bahwa kita lagi membahas mengenai caleg pendatang di Dapil Jatim 1 yang konon katanya adalah dapil neraka ya, yang luar biasa. Tapi tentunya para caleg-caleg mereka tidak berkecil hati, tapi mereka terus bersemangat untuk bisa terus berjuang gitu ya, mendapatkan suara untuk bertarung di kontestasi Pileg 2024. Dan tadi sudah ngobrol-ngobrol begitu ya pemirsa dengan para caleg yang hadir di studio. Kita sekarang akan mencoba menyapa untuk caleg yang berada di ruang virtual bersama dengan Pak Ilyas Indra dari caleg Partai Golkar DPR RI Dapil Jatim 1. Pak Ilyas masih bersama kami, Pak? Pak Ilyas? Ya. Ini diulang, suaranya tadi kurang jelas. Siap. Pak Ilyas, kalau kita ketahui di Golkar ada nama incumbent Adis Kadir. Ini yang sudah 2 periode jadi begitu ya. Dan Mas Ilyas sendiri tantangannya bagaimana nih untuk bisa menaklukkan mereka? Atau justru targetnya mungkin bisa nambah kursi begitu seperti para partai-partai lain yang juga menargetkan bisa menambah kursi di Pileg 2024 kali ini? Oke, terima kasih untuk Gaspol. Kami bisa hadir dalam forum yang luar biasa malam ini. Untuk Golkar di pengalaman pemilu 2019 itu harusnya sedikit lagi itu bisa menambah 2 kursi. Itu Golkar ada senior kami, Bang Adis Kadir. Tentu keberadaan kami sebagai caleg baru ini adalah berupaya Golkar sebagai partai yang sudah sangat senior itu bisa menambah 1 kursi lagi di Jatim 1. Harapan kita Mbak memang di periode sebelumnya kalau memang dari tim bekerja keras dari 10 caleg Partai Golkar ini, harapan kita yang baru-baru bisa menambah suara sehingga selain senior kita Bang Adis Kadir yang memang sudah periode kedua dan mau yang ketiga, ini Golkar bisa menambah 1 kursi di Jatim 1 yaitu Sidoarjo dan Surabaya. Dari kapasitas Partai Golkar yang hari ini bergabung di Bapak Prabowo dan Gibran, peluang-peluang ini menurut kami sangat terbuka dan ada ya, karena Partai Golkar sangat teruji dari pemilu ke pemilu. Dan menurut kami dari database yang hasil suara 2019 itu, kalau caleg-caleg kami yang 9 orang selain Adis Kadir bekerja keras, tentu bisa menambah 1 kursi untuk Partai Golkar. Tentu kami tidak menafikan partai-partai besar yang lain, tapi mudah-mudahan konsultasi ini bisa memberikan optimisme lah buat kami-kami sebagai kader muda Golkar yang ingin juga berupaya menambah kursi di Jatim 1. Begitu Mbak kondisi. Siap. Kalau Pak Ilyas sendiri nih asalnya mana Pak? Surabaya atau Sidoarjo Pak? Ya, terputus rupanya ya. Oke, nanti kita akan coba menghubungi kembali Pak Ilyas yang saat ini sepertinya dalam perjalanan rupanya ya. Tapi luar biasa menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kita di Jatim Gaspol. Bicara mengenai asal-usul nih ya kalau boleh tahu ya. Kalau Ibu Dwi ini dari mana? Surabaya kah atau Sidoarjo mungkin? Saya dari Surabaya asli. Surabaya asli ya. Kalau Saya lahir di Mojokerto. Saya lahir di Mojokerto. Oke, baik. Kalau Cak Rofin? Saya aslinya dari Lamongan, tapi saya tumbuh mengawali karir kuliah di Surabaya. Jadi dulu saya jadi wartawan di Surabaya, pernah mengajar bahasa Inggris di sejumlah sekolah di Surabaya. Jadi Surabaya, Sidoarjo ini sudah saya anggap sebagai rumah kedua saya. Rumah gitu. kedua, baik. Tapi bicara mengenai dapil panas ini gitu ya, itu apakah menjadi salah satu alasan karena para caleg yang hadir di sini adalah asli Surabaya, Sidoarjo, begitu ya, Mojokerto, kemudian juga ini rumah kedua, gitu. Apakah begitu? Apa mungkin dari partai ada penawaran gitu ya? Di Jatim 1 aja begitu. Gimana nih? Boleh di-sharingkan ke kita di kesempatan kali ini. Ibu gimana, Bu? Kalau saya dulu memang dapil saya bukan di Surabaya. Tetapi saya meminta untuk pindah ke Surabaya. Sebenarnya dulu korwil saya memang Surabaya, Sidoarjo. Dan saya mulai dari kecil di Surabaya dan aktif di Surabaya. Saya dulu di kuliah juga di UNER Surabaya, FISIP. Pernah menjadi pengurus KNPI, GMNI, semua dari Surabaya. Aktif di sini berarti begitu ya Bu ya. Dan mohon maaf Ibu kan perempuan nih di antara para caleg yang hadir di sini begitu ya. Apakah itu juga menjadi satu ketertarikan bahwa ayo perempuan harus bergerak begitu ya, khususnya di Dapil Jatim 1 dan juga program-program apa begitu yang mungkin akan Ibu tawarkan? Kalau saya terus terang di Surabaya masih banyak kurang sebenarnya.
saya melihat ketika saya belusuan di kampung-kampung yang ya gangnya seperti gang tikus, saya berbes pilih. Ya, kalau di Surabaya lebih susah mendapatkan itu. Tapi kalau di daerah, ketika saya di Pacitan itu kelihatannya miskin ya, tetapi mereka nilainya cukup. Ketika saya di sana, seorang penjual jagung pulang dengan membawa 15.000 itu sudah luar biasa buat dia. Tapi dia masih bisa untuk mencari untuk dimakan everyday. Tapi kalau di Surabaya Nggak cukup. nggak cukup. 15.000 nggak cukup. Dan saya banyak merasa bahwa lapangan pekerjaan di Surabaya kurang. Jadi teman-teman anak muda yang mempunyai nilai kreatif itu kurang dihargai. Padahal di Surabaya anak-anak muda kreatif itu luar biasa. Baik yang dari sinema, gambar, lukis, desain produk, itu banyak teman-teman anak-anak muda di Surabaya yang mulai bangkit. Tapi sayang mereka kurang dihargai. Itu yang menjadikan concern kami, insya Allah nanti, bahwa nilai kreatif itu lebih berharga. Ada sesuatu nilai kreatif dari anak-anak yang iseng, anak-anak yang mempunyai wawasan yang bagaimana untuk sebuah keramik ini menjadi sesuatu yang berharga. Kemudian dari listrik, mobil-mobilan, mereka banyak banget. Mereka nggak ada arena, mereka montir semuanya itu mobil. Mereka sekarang nggak ada lagi untuk drag race-nya ya. Dulu ada di Kenjeran, sekarang tertutup. Saya berharap itu nanti saya perjuangkan. Nilai kreatif yang sifatnya desain produk. Nilai kreatif ya? Ya, desain kreatif ya. Baik. Misalnya Mbak, saya desain produk sesuatu yang logo. Iya, Oke. baik. Ibu mohon maaf tahan sebentar, karena ada yang mau lewat sebentar, yang kreatif juga mau lewat sebentar lagi. Jangan kemana-mana pemirsa saja, tim Gaspol akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Pemirsa masih membahas mengenai tantangan caleg pendatang di Dapil Jatim 1. Kalau tadi Bu Dwi sudah menyampaikan bahwa program beliau adalah berusaha untuk meratakan gitu ya kesenjangan yang ada di Surabaya, begitu ya Bu ya, karena bisa dilihat bahwa di gang-gang kecil ini banyak sekali mereka-mereka yang pendapatannya di bawah rata-rata begitu kan. Nah, kita akan mencoba ke Pak Anang pemirsa, yang dimana beliau merupakan caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Jatim 1. Pak Anang, kalau kita lihat sepak terjang Bapak dalam dunia BNN apa istilahnya, narkotika begitu ya. Ini sudah bisa dibilang katam begitu ya Pak ya. Dan kalau kita ketahui kira-kira nih kalau misalnya nanti Bapak terpilih begitu, program apa yang akan Bapak tawarkan? Karena kita ketahui tantangan narkotika saat ini semakin luar biasa. Yang ditangkap semakin banyak ya kan, apalagi tangkapannya tuh juga semakin besar Pak. Kalau mungkin dulu Bapak sempat katakan dulu mungkin 1 kilo udah gede gitu, sekarang bisa sampai 1 ton begitu kan. Nah ini tentunya hal yang sangat miris sekali begitu. Kira-kira apa nih Pak yang akan Bapak berikan gitu sebagai ide dan juga gagasan dan program nantinya? Ya, kita ingin merubah kebijakan implementasi ya penegakan hukum masalah narkotika. Itu yang paling penting. Yang sekarang ini penyalahguna narkotika, orang yang mengkonsumsi narkotika itu muaranya di penjara. Dan ini kalau menurut saya ini agak menyimpang. Harusnya di mana Pak muaranya Pak? Pak? Muaranya harus di lembaga rehabilitasi. Rehab, ya betul Pak. Siap. Penyalahguna itu orang sakit adiksi, ya kan? Meskipun dikriminalkan, tapi kalau ya kan, Adiksinya dalam proses penegakan hukum, ini hukumannya bukan di penjara, tapi ya kan, diganti dengan alternatif hukuman menjalani rehabilitasi atas putusan hakim. Konon katanya kan jadi ATM Pak. Ini harus ini karena nggak dilaksanakan itu yang terjadi. Oh iya betul. Jadi harusnya penyalahguna seperti yang Amar Jogi misalnya ya, kemudian Nia Ramadhani, itu kan jelas bukan pengedar. Itu mereka membeli narkotika untuk dikonsumsi. Dalam prosesnya mereka di Pulau Soro dianggap sebagai kriminal konvensional, muaranya di penjara. Akhirnya relapse.
Dan itu yang terjadi. Ahmad Zurbi baru keluar relapse. Lagi, iya. Nah, itulah kenapa ini harus dirubah kebijakan implementasi penegakan hukum masalah narkotika. Demikian juga masalah korupsi. Tidak jauh. Masalah korupsi itu yang rugi, ya kan, adalah keuangan negara. Yang bertanggung jawab hanya 4 orang loh, ya kan? Ini yang pertama, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, ya kan? Pejabat pembuat komitmen dan bendahara. 4 orang ini aja yang menyebabkan masalah korupsi yang melanda Republik ini. Pelakunya 4 orang ini pelaku utamanya. Kalau 4 orang ini sudah benar, kebijakan implementasinya benar, Indonesia itu bisa nggak ada korupsi loh, Pak. Kuncinya di situ, Pak, ya? Iya, kebijakan ini adanya di DPR. Karena yang mengatur kebijakan pemerintah itu adalah DPR. Oleh karena itu, DPR ini harus merubah legislasi. Dan yang baru-baru inilah ya sesungguhnya yang bisa merubah. Kalau mengharapkan yang lama, ya seperti itu. Menarik. Ya seperti itu. Akan tetap seperti itu ya, iya, Pak, ya? ya? Seperti itu. Oleh karena itu generasi milenial ya yang gandrung akan perubahan cocok memilih kita-kita ini. Gitu. Siap. Jadi ini supaya merubah Republik. Kalau tidak, kebijakannya begitu-begitu saja, maka pemerintahnya tidak bisa lepas dari kebijakan legislasi. Oke. Ini kunci. Ya. Ini kuncinya, Pak, ya? Kunci. Luar biasa. Kalau Carokim, gimana nih? Kalau Pak Anang, yakni terkait korupsi dan juga narkotika, begitu ya. Kalau Bu Dwi tadi terkait kesenjangan, begitu ya, yang ada di masyarakat. Carokim sendiri apa nih yang akan ditawarkan kepada masyarakat? Jadi sebelum saya bicara itu, tadi kayaknya Bu Dwi, Pak Anang ini narasinya lebih cocok gabung di koalisi perubahan deh. Jadi perubahan-perubahan semuanya gitu. Jadi sebenarnya cuma sekarang sudah daftar calon tetap, jadi nggak bisa kita geret ke Nggak bisa narasi geser ya? perubahan. Harusnya gabung ke narasi perubahan ke koalisi kita gitu. Jadi gini Mbak, kami caleg-caleg PKB itu sebelum terjun ke lapangan tentu kita melakukan riset. Kita meng-hire konsultan politik, melakukan riset apa sih persoalan masyarakat di bawah itu. Di Dapil Surabaya dan Sidoarjo ada 3 persoalan besar, yaitu daya beli masyarakat, kemudian peluang kerja. Jadi kota sebesar Surabaya yang perusahaannya banyak, pabriknya banyak, Surabaya Sidoarjo ternyata peluang kerja masih rendah. Daya beli masyarakat rendah juga. Kemudian harga-harga sembako dan kebutuhan lain itu ternyata banyak dikeluhkan. Jadi kalau ada survei kemudian kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi itu tinggi, kita bedah dari survei-survei dengan pertanyaan, kira-kira Bapak Ibu merasa harga sembako itu kemahalan nggak? Ternyata rata-rata menjawab lebih tinggi, merasa keberatan. Kira-kira peluang kerja sudah cukup atau belum? Rata-rata menjawab peluang kerja masih sangat rendah. Terus kemudian daya beli masyarakat kira-kira seperti apa? Ternyata masih mengeluhkan semuanya, termasuk juga persoalan-persoalan di bidang pendidikan dan kesehatan. Mbak tahu di kota sebesar Surabaya yang notabene banyak masyarakat yang juga kalangan Islam gitu ya. Madrasah aliyah negeri itu jumlahnya sangat terbatas. Padahal masyarakat di wilayah Kenjeran, di wilayah Asemrowo menginginkan juga misalnya yang dari MTS, MI, MTS pengen juga melanjutkan ke madrasah aliyah negeri, tapi aksesnya nggak ada. Fasilitasnya nggak ada. Ini kota sebesar Surabaya loh, terbatas sekali. Setiap tahun ajaran baru, anak-anak yang ingin melanjutkan ke sekolah negeri itu antara kuota dengan jumlah yang ada ini masih sangat jauh dari kebutuhannya. Apa artinya? Artinya ini soal keberpihakan dalam kebijakan political will dari pemerintah. Nah, dari sisi calon pemilih saat ini, ternyata di pemilu 2004 nanti itu calon pemilih itu jumlah yang mayoritas justru anak muda, Gen Z dan milenial. Nah, saya mengingatkan teman-teman Gen Z, tentu kalau yang lebih tahu apa keinginan Gen Z, ya pilihlah calon yang dari kalangan anak muda. Kenapa? Yang paling tahu menurut saya, yang paling tahu kebutuhan anak muda ya calon dari anak muda itu sendiri, nggak mungkin dari yang tua, kan begitu. Ini. Terus di Surabaya Sidoarjo
ini banyak pemilih yang latar belakangnya santri, Nahdliyin. Saya yang berlatar belakang santri, dulu di pesantren, warga Nahdliyin yang di Surabaya dan Sidoarjo, tentu saya mengajak untuk pilih calon yang dari kalangan santri, sehingga dia bisa menjadi representasi, dia tahu apa kebutuhan. Saya ambil contoh, di Sidoarjo ini yang basisnya PKB, kegiatan-kegiatan berbasis Nahdliyin itu tumbuh dengan sangat baik. Nah, ini yang harus kita tingkatkan lagi. Kalau di Sidoarjo itu bupatinya, wakil bupatinya PKB, ketua DPR-nya PKB, akhirnya kegiatan-kegiatan misalnya majelis taklim dan lain-lainnya itu berjalan dengan sangat baik. Saya berharap Surabaya juga bisa menjadi hijau seperti Sidoarjo. Karena apa? Baik. Di Surabaya itu sebenarnya dulu 2004 itu kursi DPRD kotanya itu 11, PDIP 13 saat itu. Saya berharap pemilu 2024 nanti akan kembali seperti 2004 yang lalu, di mana PKB di tingkat kota bisa 11 kursi saat itu, bisa kembali, artinya di DPR RI-nya juga kembali ke hijau lagi. Jadi karena apa? Warga Nahdliyin di Surabaya kalau ingin kegiatan-kegiatannya itu bisa berkembang dengan sangat baik seperti di Sidoarjo, ayo kembali ke hijau lagi. Kita hijaukan, karena apa? Surabaya ini memang green. Green force. Persebaya begitu. Saya izin mau ke yang kuning ya sebentar. Pak Ilyas masih bersama kami. Saya ingin mengetahui juga, pemirsa pengen tahu nih, apa nih rencana atau program kerja Anda ditawarkan kepada masyarakat begitu dari caleg Partai Golkar DPR di Dapil Jatim 1, Pak Ilyas? Ya, masih di sini. Ya, siap Pak, monggo. Untuk program memang Surabaya dan Sidoarjo ini angka rata-rata pendidikan kita itu kan baru 10,5. Surabaya itu angka pendidikannya rata-rata 10,5 tahun di data statistik 2022. Lalu Sidoarjo 10,7 tahun. Artinya warga Sidoarjo dan Surabaya ini belum lulus SMA kalau di rata-rata seluruh warga. Program real kami, karena kami ada beberapa lembaga pendidikan tinggi di Surabaya, itu kami ingin memberikan fokus kepada SDM unggul di bidang pendidikan. Kami berharap Gen Z dan milenial ini, itu harapan kami semuanya bisa sarjana di 2024 mendatang. Tentu dengan program yang terjangkau. Pemerintah harusnya bisa membantu konsep program yang kami namakan Gerakan Wajib Sarjana namanya. Gerakan Wajib Sarjana ini adalah membantu anak-anak muda bisa menjadi sarjana dengan biaya yang terjangkau. Dan program ini sudah kami lakukan dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi kami di Surabaya. Itu membantu mereka dengan biaya yang sangat terjangkau. Jadi untuk menjadi sarjana itu cukup dengan 200.000 per bulan, 300.000 per bulan. Sehingga ini sangat jauh uang ini dari UMR, jadi kalau atau UMP ya. Jadi kalau mereka sambil kerja di kota Surabaya dengan gaji 4 juta, itu mereka sudah bisa kuliah sambil kerja. Itu yang hari ini menjadi fokus pengembangan di pendidikan yang sedang kami fokuskan. Lalu kemudian karena saya adalah melihat pemilih yang terbanyak itu adalah sepakat tadi dengan kawan dari PKB, yaitu dari Gen Z dan milenial, maka persoalan pengangguran ini menjadi penting, sehingga memang harapan kami kalau Golkar menawarkan entrepreneurship young namanya, young entrepreneurship. Jadi anak muda itu sudah jangan berharap lagi kepada yang namanya PNS menjadi pegawai. Anak muda Surabaya dan Sidoarjo itu kami ingin fokuskan mereka menjadi entrepreneurship di kota Surabaya dan Sidoarjo, sehingga mereka menjadi solutif bagi persoalan bangsa ini. Mereka bisa menjadi menciptakan lapangan pekerjaan. Maka konsep entrepreneurship, young entrepreneurship ini menjadi salah satu fokus tempat kami di Surabaya dan Sidoarjo. Kebetulan saya adalah ketua umum KNPI versi Golkar. Salam untuk Mbak yang senior saya pasti ini, yang dari Gerindra. Jadi itu Mbak, salah satu program fokus. Siap, baik. Kita sudah tahu nih bahwa Pak Ilyas juga programnya adalah soal pendidikan, begitu SDM unggul dan juga gerakan wajib sarjana, begitu luar biasa. Tapi kita akan lanjutkan lagi pemirsa, Jatim Gaspol masih akan terus menemani Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami. Baik
Baik, pemirsa masih bersama Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, dan Anda pun juga bisa interaktif begitu ya bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0813581613888. Sekali lagi 0813581613888. Baik, kalau kita ketahui debat Capres sudah dilangsungkan begitu ya, dan tentunya dari debat tersebut banyak sekali komentar-komentar tidak hanya dari para partai tapi juga dari para netizen begitu kan. Nah, bagaimana dari para caleg yang hadir di sini? Apakah turut mengerek suara atau mungkin tambah, aduh kok begini ya gitu ya? Bagaimana? Silakan. Mungkin dari Ibu Dwi terlebih dahulu. Boleh. Kalau saya semua tergantung pemilihnya. Tetapi kalau menurut saya, beliaunya memang orang yang tidak terlalu bernarasi. Mereka adalah pekerja keras. Mereka adalah Bapak Prabowo ada orang yang mengambil eksekusi, mengambil sebuah keputusan. Saya yakin keputusan beliau adalah keputusan yang terbaik buat beliaunya. Jadi kita tidak perlu berargumentasi. Saya tahu Pak Prabowo itu mempunyai jiwanya adalah jiwa pekerja keras. Begitu juga dengan Mas Gibran. Orang melihatnya seperti itu, tetapi saya yakin banget beliau adalah pekerja. Walaupun ya di dalam kontestasi politik ada hal biasa menyatakan satu, tetapi saya yakin sekali mereka adalah pekerja keras dan pengambil keputusan yang tepat buat saya. Dan program beliaunya, saya tahu pemikirannya Pak Prabowo itu luar biasa. Ketika saya baca bukunya tentang paradoks, tentang membangun Indonesia Raya, luar biasa. Itu kalau kita sampaikan di dalam kampus-kampus amat sangat bermanfaat banget. Jadi keinginan beliau luar biasa terhadap bangsanya. Jadi dia mengambil keputusan yang paling tepat. Cita-citanya luar biasa Pak Prabowo itu, termasuk di dalam pertanian dan pendidikan, kemudian di pertahanan. Ya. Karena kita tidak pernah tahu bahwa Indonesia itu luas. Kita di tengah geopolitik yang luar biasa. Saya tahu dia yang paling tahu lah untuk geopolitik di antar negara ya. Kita tidak bisa lepas kok kita ada kepentingan luar yang luar biasa terhadap Indonesia. Karena Indonesia punya potensi yang luar biasa juga. Baik. Kita punya sumber daya yang ya kalau kita gali semuanya, wow. Ya. Cuman kita harus mengambil sebuah keberanian untuk mengambil sebuah kebijaksanaan. Baik. Itu ide. Saya izin mau geser ke Pak Anda. Ya. Gimana nih Pak? Ya kalau menurut saya ada hubungannya. Ada hubungannya karena ya itu kan memang didukung oleh partai kami. Ya kan? Jadi ya pasti ada hubungannya. Apalagi ya kalau kita lihat ya orangnya sat-sat. Ya kan? Ya kalau kita lihat latar belakangnya ya keluarga sangat harmonis. Itu yang paling penting itu. Karena itu ya dari awal, titik awal ya, yang ketiga ya kan, cara berpikirnya runtut, konsepsional, tanpa emosi. Ya, dia menyampaikan gagasannya dengan rileks. Artinya orang bisa gitu, orang yang benar-benar matang. Kalau tidak, mereka akan ya kena penyakit psikologis. Ya kan, mereka akan melakukan langkah-langkah yang tidak rasional. Nah, ini penting difahami oleh generasi muda, ya, oleh para pemilih. Jadi oleh karena itu saya sangat mendukung, ya kan, karena saya juga dari generasi yang gandrung, ya kan, akan cara berpikir secara ajak, rutut dan konsepsional. Maka ya saya ya sangat setuju, ya kan, kalau generasi milenial itu berkiblat, memberikan berkiblat kepada Ganjar. Apalagi ya kan nanti kalau kita lihat ini khusus saya ini, kalau ngelihat Mahfud MD semangatnya gini, pemburu kejahatan. Baik. Ya itu yang harus diwaspadai, ya kan, itu yang harus menjadi perhatian para pemilih. Siap. Dan itu juga yang akan mendongkrak, ya kan, nomor 3. Itu akan mendongkrak. Jadi hal-hal yang sangat unik ini tidak dimiliki oleh caleg yang lain. Terima kasih. Kita geser dari kacamatanya Cak Rokim nih, bagaimana nih untuk pasangan Amin?
Publik pasti akan melihat debat kemarin itu sebagai panggungnya Pak Anies gitu ya. Dan pasti debat itu pasti punya pengaruh terhadap elektabilitas. Kalau dalam beberapa bulan sebelumnya pasangan Amin ini di berbagai survei selalu di urutan buncit, kemarin ternyata di beberapa survei baik itu Kompas, Aipo itu sudah menyodok bisa menyalip pasangan nomor 3, pasangan Ganjar. Saya yakin ini pemilu tinggal kurang dari 2 bulan. Biasanya pasangan calon yang ada tren positif, tren naik itu biasanya terus akan naik. Yang turun itu susah direm lagi, dan saya lihat pasangan nomor 2 itu sudah mentok. Nah, kemarin debat itu menjadi panggung Pak Anies. Bahkan Pak Prabowo di situ terlihat yang semula diasumsikan gemoy, ternyata kemarin itu terlihat Pak Prabowo itu justru terlihat tensinya emosi gitu. Jadi akhirnya gemoy jadi muncul di medsos itu gemotion gitu ya. Jadi kenapa debat itu penting? Penting sekali, ini menjadikan calon yang punya gagasan besar itu nanti dia akan tahu apa program-program yang akan dijalankan. Nah, besok di debat Cawapres saya yakin juga akan jadi panggungnya Caimin. Kenapa? Caimin ini sudah, kalau ngomong debat, sudah dari aktivis, ketua umum parpol sekian tahun. Saya yakin ini akan sangat menarik menjadi panggung Caimin, dan saya yakin debat itu akan berkorelasi terhadap peningkatan elektabilitas pasangan calon, yang tentu karena ketua umum kami Pak Muhaimin juga ada di kertas suara, pasti juga akan berkorelasi terhadap kotel efeknya ke partai. Artinya tentu akan berdampak terhadap elektabilitas dari caleg-caleg yang ada di PKB begitu. Oke, baik. Izin kita ke Pak Ilyas terlebih dahulu ya. Pak Ilyas, bagaimana nih terkait debat kemarin? Debat Capres, apakah juga bisa menurut Bapak mendongkrak begitu ya? Pak Ilyas? Ya, kedengaran. Ya, terima kasih, Mbak. Ya. Debat Capres, menurut kami memang persoalan debat Capres ini pasti sangat bisa mempengaruhi terhadap caleg-caleg kami. Kalau bagi kami, posisi debat Capres ini dengan anak muda sudah tampil saja, yaitu ada Gibran di sana. Gibran ini mewakili dari unsur milenial maupun Gen Z. Itu sama, tanpa dia bicara saja, dia aktif bahwa dia sudah mewakili dari komponen ini. Maka memang persoalan redaksional dalam debat yang tadi dibahas, itu kami melihat bahwa masyarakat Indonesia ini juga sangat cerdas. Kalau memang persoalannya begitu terbuka tentang persoalan berbagai hal yang sudah terjadi, rangkaian politik yang sudah berjalan, bahwa kita juga tahu perjalanan Pak Anies masuk di panggung-panggung politik itu, maka kami melihat bahwa debat ini bagi kami perlu berpengaruh. Apapun yang disampaikan bahwa keberadaan Pak Prabowo selaku militer dan mantan jenderal bintang 2, apapun beliau pasti punya berpengaruh di dalam kepemimpinan Indonesia ke depan. Ya, baik. Mohon izin Pak Ilyas, saya harus meng-cut terlebih dahulu karena kita ada break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami Jatim Gaspol. Pemirsa, tanpa terasa sudah di segmen terakhir untuk Jatim Gaspol, dan izinkan saya untuk menjajarkan WA sudah masuk begitu ya. Artis yang maju dapil Jatim 1 ini kadang aji mumpung tapi kasnya memang tinggi. Tapi kasnya menang tinggi gitu kan. Gerakan Perubahan ganti aja caleg dapil 1 yang asal datang aja. Kayaknya ada tuh dari Partai Merah. Saya dukung Pak Anang Iskandar deh, gantiin yang lama, keren konsepnya. Dapil Jatim 1 ini persoalan mafia tanah masih banyak. Gitu kan, nanti para caleg apakah bisa menawarkan solusinya begitu. Dan juga ini mau tanya atau mau ngasih pendapat bagaimana mengenai biaya kuliah yang sangat mahal kepada Pak Ilyas nih ya. Dan kalau Bapak dipilih, apakah memperjuangkan gagasan Pak Nadiem Makarim tentang mahasiswa tidak perlu skripsi? Carokim, seumpama terpilih, apakah Bapak mau memperjuangkan nasib santri yang sudah lulus tapi pengangguran karena terkadang hanya bermodal lulus dari pesantren salaf? Kadang kemampuan santri di masyarakat kurang dihargai begitu. Ini sedikit suara-suara dari masyarakat begitu ya. Tapi mohon maaf, kita harus berikan closing statement begitu ya. Kalau mungkin mau ditambahkan pertanyaan dari mereka langsung dirangkum di closing statement juga boleh. Silakan ke Ibu Dwi terlebih dahulu. Memang 1 menit ya Bu, nggak punten. Kalau untuk masalah tanah itu memang saat ini sebenarnya memang kesalahan besar pada pemerintah. Sebenarnya sejarah tanah itu kan ada pemilik tanah yang asli, kemudian itu terus. Ya alhamdulillah sekarang ada perubahan ya.
sejarah tanah kepemilikan asli itu harus mulai diruntut. Kesalahan mungkin ada di pihak kelurahan yang lama-lama yang mungkin tidak menghargai jeripaya pemilik yang lama. Itu aja udah satu. Kedua, untuk masalah santri itu ya. Memang Poinnya adalah apa Bu mungkin? poinnya adalah perubahan di dalam BPN itu untuk memperbaiki sejarah tanah tersebut, kepemilikan tanah dari mana dan dari mana. Memang banyak sekarang tumpang tindih. Banyak kasus yang melaporkan ke kami juga. Dan Bu, izin ke Pak Ilyas dulu ya Bu, mengingat waktu. Pak Ilyas, monggo silakan Pak closing statement-nya di kesempatan malam hari ini. Ya, terima kasih. Tadi juga ada pertanyaan dari masyarakat bahwa Ngapunten Pak, 1 menit nggih. Iya ya, pendidikan itu tidak harus mahal. Maka hadir ke posko kami di Ruko RMI Nagel, itu kami sudah menyediakan posko beasiswa untuk anak-anak muda Surabaya. Jadi mereka cukup membayar 100.000 per bulan untuk menjadi sarjana di salah satu kampus kami di Kota Surabaya. Nanti bisa hadir di situ. Dan untuk teman-teman Surabaya dan Sidoarjo, anak-anak muda, generasi milenial, ini adalah era anak muda, karena anak muda adalah pemilih terbanyak di pemilu 2024. Jangan lupa nanti saya itu di Dapil Jatim 1 Surabaya Sidoarjo nomor urut 6 Partai Golkar. Sampai ketemu di tanggal 14 Februari 2024. Salam. Baik, Pak Ilyas. Sekarang ke Pak Anang, silakan Pak. Terima kasih, 1 menit nih, Pak. Ya, selaras dengan visinya Partai Perindo. Jadi kita ingin membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, tentu ini perlu ada perubahan kebijakan legislasi supaya pemerintah bisa melaksanakan dengan benar. Karena legislasi ini sangat penting. Tapi kan muaranya kalah dengan pilpres. Ya, oleh karena itu saya sampaikan kepada masyarakat supaya jangan salah memilih anggota DPR. Ya, itu yang paling penting. Tapi kan dikalahkan tadi ya. Oleh karena saya mengingatkan kembali agar masyarakat, khususnya generasi milenial yang gandrung dengan perubahan itu, supaya memilih caleg-caleg yang benar-benar bisa membuat kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Baik, ini yang kita sampaikan. Siap, Cak Rokim silakan. 1 menit ya. 1 menit, baik. Sebagai konklusi bahwa sebagai caleg pendatang baru, saya akan bertanya kepada warga Surabaya dan Sidoarjo. Dari 10 anggota DPR RI yang ada sekarang ini, apakah warga Surabaya dan Sidoarjo sudah merasa terwakili atau belum? Kalau belum, tentu kami hadir sebagai pendatang baru dengan harapan baru, tentu dengan masa depan yang baru. Apa masa depan baru itu? Sekarang gagasan itu sedang diusahakan oleh Gus Muhaimin dan Pak Anies Rashid Baswedan, dan tentu karena saya berlatar belakang santri, saya berharap seluruh keluarga besar santri NU di Sidoarjo dan Sidoarjo, ayo pilih caleg yang berlatar belakang santri, pilih caleg yang muda, yang tentu punya gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Baik, luar biasa. Terima kasih Cak Rokim, terima kasih Pak Ana, Ibu Dwi juga terima kasih Pak Ilyas yang ada di ruang virtual. Pemirsa juga terima kasih buat kebersamaan Anda. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan sebuah hal yang sangat menarik, bisa memberikan insight untuk Anda, dan juga jangan lupa berikan suara Anda pada tanggal 14 Februari 2024. Saya Karin Sem pamit undur diri, selamat malam.